Jembatan apa? Sudah kuduga. Jadi dari buku itu yang dulunya secara fisik kami digitalkan melalui buku digital. Sudah bisa diakses juga di Sudah situ. di aplikasi Enrekang Digital Library. Oke, saya tukang sidak ini. Pada saat mengklasifikasi buku itu kita harus betul-betul paham ilmunya. Jadi kita harus paham tentang ilmu kedokteran. Ya. Salam literasi. Salam literasi. Tempat strategis dari Dinas Perpustakaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Ririn. Matum bakareba. Baik. Oh, makareba tak? Bye-bye ji. Iya, baik-baik. Oke, dengan Kak Ririn. Oke, saya sekarang di Pusta Kabupaten Enrekang. Cocok mi Kak? Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten. Oh, kurang Karsipan. Dispustaka Enrekang. Oh, Dispustaka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Enrekang. Nah, oke, ada layanan apa di sini Kak? Ini sepertinya nyaman di sini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Dinas Perpustakaan Umum Kabupaten Enrekang. Terima kasih atas kunjungannya. Adapun layanan yang kami sediakan di Dinas Perpustakaan ini itu adalah layanan baca untuk pemustaka, kemudian ada layanan internet dan komputer secara gratis. Layanan baca? Iya. Dan komputer. Iya. Ini buku-buku kategori apa saja Kak? Selain mungkin ada diksi? Fiksi. Nah, fiksi. Apalagi Kak? Jadi di sini mulai dari kelas 00 itu ada karya-karya umum. Karya-karya umum. Kemudian di kelas 100 itu ada buku-buku tentang filsafat. Kemudian 200 agama. 200. Ini maksudnya 200. Nah, kelasnya itu kelas 1, di kelasnya itu di kelas 200 maksudnya. Jadi semua buku yang ada di kelas 200 itu adalah semua buku-buku agama. Tuh lihat kelasnya di mana Kak? Nama kelasnya ini. Nama itu ditulis di raknya. Iya. Nah, di raknya itu. Dan sudah ada item-item buku yang tersedia di sini, di list-list. Sudah ada sesuai dengan nomor kelasnya. Ini saya lihat ada pencarian di sini juga Kak. Pencarian ini namanya opak. Opak. Ya. Nah, apa ini Kak? Biasa saya lihat pengunjung atau pengguna Dispustaka ini mencari referensi atau apa namanya Kak? Nah, jadi daftar buku. Ya. Jadi pengunjung yang datang ke perpustakaan bisa menggunakan opak ini untuk mencari bahan pustaka yang dibutuhkan atau koleksi yang dibutuhkan. Jadi silahkan masukkan subjeknya, pengarang atau judul, bisa juga kategori bukunya. Oh, bisa saya coba Kak? Oh, oke. Dekat-dekat dari sini. Dari Siloji. Jadi yang kita gunakan di sini aplikasi English Lite. English Lite. Lite. Kemudian klik opak. Opak. Coba Kak ya, saya cari. Opak. Nah, di sini ada masukkan kata kunci. Ya. Misalnya di sini ada pilihannya. Judul. Oh, judulnya semua bahan. Yang sebelah sini. Ini dulu. Jadi silahkan, kalau misalnya judul maka Anda masukkan kata kuncinya yaitu judul. Kalau misalnya pengarang maka Anda masukkan kata kunci pengarang. Kayak dengan pepaya begitu. Ya. Kamu budidaya pepaya ini Kak? Budidaya pepaya. Ya, lengkap ya Kak? Oh salah. Mana Kak? Langsung? Ya. Cari. Kita mencari dulu guys. Ini tidak ada Kak? Kalau bukunya tidak muncul di sebelah sini, berarti bukunya tidak ada di dalam perpustakaan ini. Tidak guys. Nah. Mungkin bisa masukkan kata kunci yang lain. Tuh. Cara tanaman bagaimana sih Kak? Pepaya atau popaya? Pepaya. Pepaya. Tapi misalnya ini kalau kita masukkan judul, dia spesifik, harusnya judulnya harus tepat. Oke, Kak. Apa ya? Lele guys. Nah, soalnya lele itu bukan buaya. Dia pakai kumis. Nah,
Budidaya. Ketemu dia. Oh, sudah. Ada nih. Oke Kak, nanti dulu kita di sini. Kita bincang-bincang lagi. Ini layanannya buka dari jam berapa Kak? Jadi kalau pagi itu mulai dari jam 8 pagi Jam 8. hingga jam 4. Kemudian lanjut lagi jam 4 hingga pukul 21.30. Sudah 21.45 ini Kak. Ya, karena kebetulan hari ini ada pekerjaan lembur dari pustakawan, jadi kami tinggal. Kemudian masih ada teman-teman yang di sana yang butuh informasi, mau belajar, jadi kita masih buka sampai jam 10. Iya, saya lihat ada beberapa. Ini bukan rekan-rekan pustakawan, bukan? Bukan. Atau pustakawati? Bukan, mereka pengunjung. Ada istilah pustakawati Kak? Enggak ada? Semuanya pustakawan? Semuanya pustakawan, baik laki-laki maupun Oh, perempuan. saya kira ada pembagian kelompok lagi untuk pustakawati dan pustakawan itu. Ternyata sama ya. Mantap ini Kak. Nah, dari pustakawan mana Kak sebelumnya? Nah, saya S1 jurusan Ilmu Perpustakaan, Ya. UIN Alauddin Makassar. Tahun berapa Kak? Saya selesai tahun 2015. Tahun berapa masuk di UIN Alauddin? Nah, jadi sebelumnya itu saya D2 Perpustakaan UT. UT. Nah, kemudian lanjut lagi 2 tahun di UT, 2013 masuk di UIN. 2 tahun lagi 2013. Oh. untuk lanjutkan S1-nya. Oh, begitu. Iya. Nah, bagaimana Pak? Bagaimana Kak keseruan kuliah di perpustakaan? Di Iya. ilmu perpustakaan ya? Nah, bagaimana Kak? Tentunya kuliah di jurusan perpustakaan itu memiliki ketertarikan tersendiri, atau karena di perpustakaan itu kita tidak hanya fokus belajar satu ilmu, tapi ada bermacam-macam ilmu yang kita pahami, yang harus kita paham. Karena pada saat mengklasifikasi buku itu kita harus betul-betul paham ilmunya. Jadi di sini itu misalnya kelas 600, jadi kita harus paham tentang ilmu-ilmu kedokteran. Ya. Setidaknya ya, kita tidak paham semua, tapi kelas besarnya ya harus kita paham. Oh, wah. Contohnya Kak, kan Kakak ini dari ilmu perpustakaan. Nah, ilmu perpustakaan. Tetapi ternyata di perpustakaan itu kita kenal dengan bagaimana buku yang terangkum di sini kan banyak. Nah, artinya ilmunya betul-betul tidak diragukan lagi, harus luas seluas-luasnya. Ya, jadi kita harus betul-betul paham ya. Ya. Kemudian kita harus paham apa saja itu kebutuhan pemustaka kita, orang-orang yang berkunjung di perpustakaan. Kemudian jenis koleksi apa yang mereka butuhkan. Kalau misalnya mahasiswa, biasanya mereka butuh untuk kebutuhan skripsi, kemudian penulisan karya ilmiah, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul paham tentang kebutuhan pemustaka kita yang ada di sini. Oke guys, jadi ini kedatangan saya tiba-tiba, sidak. Nah, bimbang. Tahu artinya bimbang Kak? Bimbang itu apa ya? Saya juga kurang tahu loh. Bimbang itu akronim loh Kak. Tahu tidak kepanjangannya bimbang? Apa ya kepanjangannya bimbang? Bimbang itu sesuai situasi kita sekarang ini Kak. Apa kira-kira? Ragu-ragu ya. Bimbang itu adalah bincang tiba-tiba di Enrekang. Nah, ya, karena saya tadi melintas, ternyata ini malam hari. Kalau sebelumnya itu di pustaka ini juga gelap gulita kalau malam hari. Mungkin waktu pandemi, ya. Tapi mengingat sudah adanya aturan-aturan baru, banyaknya pelonggaran-pelonggaran yang sekarang di ini. Tapi saya lupa pakai masker tadi Kak. Ketinggalan rumahnya teman. Tunggu dulu. Oh, ya. Jadi sudah kembali ini ke aturan sebelumnya. Itu sebelumnya seperti ini Kak. Sebelum pandemi itu. Oh, sebelum pandemi itu memang kami membuka layanan malam dari tahun 2017. 2017. Nah, setelah pandemi ini 2 tahun, 2020-2021, kegiatan itu dihilangkan untuk sementara. Jadi tidak ada pelayanan malam, bahkan untuk pelayanan siang itu dibatasi. Iya, dibatasi. Iya. Betul. Hanya beberapa orang yang bisa berkunjung dalam setiap harinya. Oke, langsung saja ke konklusinya adalah bagaimana, apakah kira-kira bisa disampaikan. Begini Kak, ini kan berseberangan dengan
anjungan Sungai Mata Alo Nrekang. Nah, banyak remaja-remaja kita yang ada di bawah sana. Ya, di mana remaja itu kecenderungannya adalah keingin tahuan. Nah, bukankah di sini tempatnya? Nah, sementara ya bagaimana kira-kira Kak untuk mengait mereka ini? Apakah perlu kira-kira anak-anak yang dibawa sana ya beralih kegiatan ke tempat ini? Ya. Jadi salah satu keuntungan tempat strategis dari Dinas Perpustakaan ini itu karena adanya berdekatan dengan anjungan. Jadi jaringan wifi atau internet yang kita gunakan itu sampai ke bawah. Jadi bisa diakses oleh anak-anak atau remaja yang ada di bawah. Jadi mereka sambil bersantai, sambil menikmati malam di anjungan, mereka juga bisa menikmati atau mencari informasi melalui akses internet tersebut. Apakah kehadiran jet-jet itu Kak bisa menggantikan kehadiran fisik buku seperti ini? Nah, untuk menggantikan sih ya tidak. Cuma kami ini sudah melakukan yang namanya transformasi perpustakaan. Jadi dari buku itu yang dulunya secara fisik kami digitalkan melalui buku digital atau e-book. Oh, sudah bisa diakses juga di situ. Sudah bisa. Jadi di Nrekang itu sudah ada aplikasi Nrekang Digital Library. Apa namanya dulu itu Kak? Pojok baca bukan? Pojok baca digital. Pojok baca digital. Nah, itu juga bisa diakses. Oke, jadi itu saja harapannya. Semoga dengan adanya layanan-layanan seperti ini kita dapat manfaatkan, terutama untuk adik-adik sekalian yang ada di bawah sana. Ya, pentingnya kita dengan ilmu. Nah, oke Kak, saya ada pantun dulu Kak. Pasti langsung dilibas sama Kakak. Siapa tadi namanya? Ririn. Sebutan apa Kak? Jawab dong Kak. Saya nggak tahu kalau pantun. Wih Kak, saya ulang Kak ya. Nah, ambil jarum disimpan dalam saku, nyamuk masuk dalam kelambu. Rajin-rajinlah membaca buku, karena buku adalah jembatan. Jembatan apa ya? Jembatan dunia kali. Apa? Apa Kak? Jembatan dunia. Jembatan apa ya? Jawab dek. Apa? Jembatan ilmu Kak. Oh, jembatan ilmu. Iya Kakak ini. Oke, pustaka kita kali ini mungkin karena sudah larut malam ini. Nah, mungkin butuh istirahat atau minum segelas air mineral. Oke Kak. Oh, jarum disimpan di dalam saku. Pakai kan akhirnya ya. Nyamuk masuk dalam kelambu. Akhirnya juga Ya. Rajin-rajinlah membaca buku, karena buku adalah jembatan ilmu. Gagal juga. Oke Kak, makasih. Ini saya nanti mau upload di mana Kak? Saya 2 channel YouTube. Ada satu Pakpol Mobile Podcast, yang satu itu Dermawan Hamka 38. Nah, kami juga adalah channel YouTube-nya untuk Dispustaka Nrekang. Dispustaka, tapi aktif tidak Kak? Aktif dong. Aktif. Operatornya Mas siapa? Irsan. Pak Irsan. Wah, sudah kuduga. Saya tadi cari beliau, tidak ada ya? Tidak ada. Nah, saya sama Ibu Sumarni juga. Yang sekarang di bidang pengembangan minat baca ini siapa Kak? Ibu Mawar. Ibu Mawar. Nah, dulu itu sempat saya kenal Naim Arkananta di Perpustakaan Lama. Nah, sudah pindah. Sekarang masih biasa sama, tapi sudah tidak di sini kan. Kalau Irsan ya, saya paling ke sini ketemu beliau. Saya pernah dikasih buku loh Kak. Bukunya Argo Literasi. Nah, Argo Literasi itu yang tulis siapa Kak? Kak Irsan. Kak Irsan. Nah, mungkin ke depan kita bisa beda buku bersama beliau dulu. Oh, maaf Kak, ya untuk kata-kata saya nggak boleh potan. Nanti diedit. Oke, saya tukang sidak ini. Nanti diedit. Wah, nanti pokoknya dipotong yang ada A-nya dipotong dipotong sudah. Oke, terima kasih dari Dispustaka, cocok. Dispustaka. Oke, kita tutup Kak. Tutup Kika dulu. Ya, kepada channel YouTube-nya apa ya? Nanti saya mau upload di mana ini?
Nah ini tadi sidak ya, Sidak. disidak saja kakaknya kita datang tiba-tiba, jadi tidak ada komunikasi sebelumnya, tidak ada janjian, ya langsung saya ketemu beliau di sini. Nah, tunggu dulu kak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. Kenapa selalu orang tak sayang terus ya? Iya, tak sayang terus. Padahal saya beda kak, langsung ke konklusinya. Langsung kesimpulannya bagaimana? Tak kenal maka kenalan. Ini selalu benar ini. Kenalan sudah. Tadi namanya siapa kak? Ririn. Ririn. Pawan. Nah, iya, oke. belum tahu kenalan dari tadi. Dari tadi ini kita sudah mutu tuh belum dikenal dengan siapa yang saya temani bicara. Nah, menurut kakak penting tidak? Seberapa penting komunikasi itu kak? Lanjut lagi, pokoknya malam ini lanjut kita lagi ya. Iya. Ya, tentunya komunikasi itu sangat penting untuk kita berinteraksi dengan sesama kita, untuk saling sharing, saling memberi informasi dan pengetahuan seperti itu. Seperti itu. Nah, memang kayak ya tidak sedikit permasalahan sosial di lingkungan kita terjadi karena ya tidak komunikasi. Tidak sedikit masalah yang kemudian menjadi masalah yang sangat berat karena komunikasi. Mungkin komunikasinya kurang baik, kurang dikomunikasikan. Dan tak sedikit juga masalah bisa tertangani. Ya, karena apa, Kak? Karena komunikasi. Jadi intinya komunikasi lah. Ya, dikomunikasikan dari hati ke hati. Ya. Pokoknya didudukkan dengan baik. Atau berdiri saya begini jadi dari Kak. Kalau boleh tahu biasanya baca bukunya itu kita biasanya baca buku itu sesering apa? Maksudnya 1 minggu 1 kali kah atau berapa kali? Kembali lagi tadi Kak, mungkin sekarang zamannya eranya digitalisasi. Jadi agak sedikit posisi ini tergeser sebenarnya Kak ya. Dulu waktu kuliah mungkin sempat punya banyak koleksi buku, tapi untuk pertanyaannya ini sesering apa dibaca? Kalau bacanya ya kadang ambil di rak. Itu kadang-kadang kan Kak. Itu ciri-ciri pembaca buku yang seperti apa Kak yang begitu? Itu menggambarkan pembaca buku yang seperti apa begitu? Yang kadang-kadang. Ya, yang kadang-kadang baca buku. Ya kalau yang seperti itu kalau menurut saya ya berarti kalau kadang-kadang berarti bukan hobi dong. Karena kan kadang-kadang. Berarti mungkin nanti ketika Anda memiliki waktu luang baru baca, atau misalnya Anda butuh informasi baru cari bukunya. Jadi menurut saya ya belum bisa dikategorikan sebagai hobi. Ya. Nah, kecuali mungkin buku-buku yang kita ikuti materinya untuk dipelajari. Ya, mungkin secara berjenjang kita ada target. Tapi secara umum ya saya tidak seperti kakak lah yang memang sudah menjadi kutu buku mungkin. Ya, kalau mungkin saya seperti di buku ini, saya cari-cari sela-selanya pasti ada namanya mawar di sini. Ya, mawar ya kak tadi? Bukan. Siapa? Ririn. Namanya mawar siapa? Ibu Kabit. Oh, Ibu Kabit. Ditutup dengan resmi tadi. Oke kak, siapa tadi? Ya. Kakak siapa? Ririn. Kak Ririn. Oke kak, tutup di situ saja. Ya, jadi saya harapkan kepada seluruh masyarakat, kami di sini menyiapkan untuk Anda ruang atau tempat untuk berliterasi, untuk mendapatkan informasi. Jadi silakan berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nrekang. Salam literasi. Salam literasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.